Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai cara menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan tepat menggunakan aplikasi Mendeley. Sini saya Amanda Sofia Salsabila dengan nomor NRP 2043221126 beserta rekan-rekan saya yaitu Karisa Adibadia Ulhaq dengan nomor NRP 2043221125. Selanjutnya Putri Tita Pramaswari dengan nomor NRP 2043221134. Yang selanjutnya Novira Rahmanisa Putri dengan nomor NRP 2043221135. Dan yang terakhir, Alessandra Yoeldeka Putranto dengan nomor NRP 2043221136. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya referensi kredibel dalam menulis ilmiah. Yang pertama yaitu mendukung argumen. Mengapa mendukung argumen itu penting? Karena referensi kredibel memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang dibuat dalam tulisan ilmiah. Referensi ini dapat memberikan bukti, data, dan informasi yang mendukung klaim atau hipotesis yang diajukan ke dalam karya. Yang kedua yaitu validitas informasi, di mana referensi kredibel biasanya telah melalui proses penelaahan oleh pakar atau ahli di bidangnya sebelum diterbitkan. Ini berarti informasi yang terdapat dalam referensi tersebut lebih mungkin memiliki validitas dan akurasi yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, menghindari plagiat. Mengapa menghindari plagiat itu penting? Karena menggunakan referensi yang kredibel membantu menghindari praktisi plagiarisme. Karena penulis tidak hanya mengandalkan pengetahuan pribadi, tetapi juga mengakui sumber-sumber yang digunakan dalam karyanya. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun kredibilitas. Mengutip referensi kredibel meningkatkan kredibilitas penulis dalam komunitas ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan riset yang cermat dan dapat dipercaya dalam menyusun karya ilmiah. Selanjutnya yang kelima, membangun landasan teori, di mana referensi kredibel dapat membantu membangun landasan teori yang kuat bagi karya ilmiah. Hal ini penting untuk menyusun kerangka teoritis yang kokoh sebelum melakukan analisis atau penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir yang keenam, melengkapi literatur, di mana mencari referensi kredibel juga membantu penulis untuk memahami literatur yang relevan dan signifikan dalam bidangnya. Next, selanjutnya yaitu kriteria referensi yang kredibel. Apa aja sih kriteria referensi yang kredibel? Yang pertama ada sumber resmi, di mana referensi harus berasal dari sumber yang dianggap resmi dalam bidang ilmu tersebut, seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, atau situs web akademik yang terpercaya. Yang kedua, penulis yang kredibel, di mana identitas penulis harus dapat diverifikasi dan mereka harus memiliki kualifikasi yang relevan dalam bidang yang dibahas dalam referensi tersebut. Dan yang ketiga, sumber terbitan, di mana referensi harus berasal dari penerbit terkemuka atau jumlah jurnal ilmiah terpercaya yang telah melakukan proses per-review. Selanjutnya, yang keempat, data yang mendukung, di mana referensi harus disokong oleh data, bukti empiris, atau penelitian yang solid yang dapat diverifikasi. Nah, yang kelima, rujukan lengkap, di mana referensi harus mencakup rujukan yang lengkap, termasuk judul, penulis, jurnal, atau penerbit, tahun terbit, dan halaman yang relevan. Dan yang keenam, cara kutipan yang jelas, di mana referensi yang disajikan dengan cara jelas dan sesuai dengan penulisan ilmiah yang diikuti. Next, yaitu cara menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Jadi caranya apa aja sih? Caranya yang pertama, mendaftar akun Mendeley. Anda dapat membuat akun Mendeley jika Anda belum memiliki akun tersebut. Dan yang kedua, menggunakan plugin browser.
di mana Mendeley memiliki plugin yang dapat diinstal di browser web Anda. Dengan plugin ini, Anda dapat dengan cepat menyimpan referensi dari situs web ilmiah dan basis data ke akun Mendeley Anda. Yang ketiga, ekspor dari sumber yang terpercaya. Pastikan untuk mengimpor referensi dari sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah, repositori universitas, atau penerbit terpercaya. Dan yang keempat, penilaian kualitas. Di mana selama Anda menelusuri referensi, pertimbangkan kriteria kredibilitas yang telah disebutkan di atas. Periksa informasi tentang penulis, sumber, dan apakah referensi tersebut telah melakukan proses peer review. Dan yang kelima, gunakan Mendeley untuk mengatur dan anotasi. Kenapa hal itu penting? Karena Mendeley memungkinkan Anda untuk membuat folder, menambahkan tag, dan membuat catatan untuk setiap referensi. Ini membantu Anda mengorganisasi dan melacak referensi Anda dengan baik. Dan yang keenam, Mendeley Suggest, yaitu Mendeley juga menawarkan fitur Mendeley Suggest, di mana memberikan rekomendasi referensi berdasarkan referensi yang telah Anda tambahkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh, kutipan dan daftar pustaka. Mendeley dapat menghasilkan kutipan dalam berbagai format penulisan ilmiah dan secara otomatis membuat daftar pustaka sesuai dengan gaya yang Anda pilih. Selanjutnya akan dapat dijelaskan lebih lanjut oleh rekan. Faktor sulit dan mudahnya membaca referensi. Yang pertama adalah tingkat kesulitan materi. Tingkat kesulitan materi yang Anda baca dapat bervariasi. Beberapa referensi mungkin lebih mudah dipahami, sementara yang lain mungkin memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Materi yang lebih kompleks memerlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk memahami. Selanjutnya adalah latar belakang pengetahuan. Latar belakang pengetahuan Anda juga akan mempengaruhi seberapa mudah atau sulit membaca referensi. Jika Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang topik tersebut, Anda mungkin akan menemukan membaca referensi lebih mudah. Namun, jika Anda baru mengenal topik tersebut, Anda mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Selanjutnya adalah kualitas referensi. Kualitas referensi juga merupakan faktor penting. Referensi yang baik dan terpercaya akan lebih mudah dipahami daripada referensi yang tidak jelas dan ambigu. Selanjutnya adalah waktu yang tersedia. Waktu yang Anda miliki untuk membaca referensi juga dapat mempengaruhi tingkat kesulitan. Jika Anda memiliki waktu yang terbatas, Anda mungkin merasa tertekan untuk cepat memahami materi yang dapat membuatnya terasa sulit. Selanjutnya adalah tujuan membaca. Tujuan Anda dalam memahami referensi juga dapat mempengaruhi persepsi kesulitan. Jika Anda membaca untuk mengumpulkan informasi dasar, itu mungkin lebih mudah daripada membaca untuk memahami mendalam atau menganalisis kritis. Selanjutnya adalah perbedaan antara pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Dapat dicirikan oleh sejumlah faktor dan karakteristik. Pembaca yang baik mempunyai karakteristik yang pertama, kemampuan memahami teks. Pembaca yang baik memiliki kemampuan yang baik dalam memahami teks yang mereka baca. Mereka mampu mengekstrak makna dan informasi penting dari bahan bacaan yang dengan baik. Selanjutnya, kemampuan analisis. Pembaca yang baik mampu menganalisis teks dengan baik. Mereka dapat mengidentifikasi argumen, ide utama, dan dukungan yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya adalah kemampuan kritis. Mereka mampu menilai kekuatan dan kelemahan argumen serta mengajukan pertanyaan yang relevan. Lalu ada kemampuan membaca cepat. Mereka dapat memproses teks dengan efisien. Selanjutnya adalah kemampuan mengkaitkan. Mereka mampu mengkaitkan materi yang mereka baca dengan pengetahuan sebelumnya atau konteks yang lebih luas. Dan ada
kemampuan membaca dengan fokus. Mereka dapat membaca dengan fokus tanpa mudah terganggu oleh gangguan eksternal. Yang terakhir adalah kemampuan menyusun catatan. Mereka sering membaca catatan selama mereka sering membuat catatan selama membaca untuk membantu pemahaman dan referensi informasi. Karakteristik pembaca yang buruk. Yang pertama adalah kesulitan memahami teks. Mereka mungkin hanya mampu menangkap informasi permukaan atau dasarnya saja. Lalu, ada kesulitan menganalisis. Mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi ide utama atau dukungan yang diberi. Yang ketiga, ada kurangnya pemikiran kritis. Mereka cenderung menerima informasi tanpa melakukan pemikiran kritis atau menilai informasi yang mereka baca. Ada lambat dalam membaca. Pembaca yang buruk mungkin membaca dengan lambat, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas membaca dengan cepat. Selanjutnya, ada kurangnya keterkaitan. Mereka kesulitan mengkaitkan informasi yang mereka baca dengan pengetahuan atau konteks yang lebih luas. Selanjutnya ada mudah terganggu. Pembaca mudah terganggu oleh gangguan eksternal dan sulit berkonsentrasi saat membaca. Yang terakhir adalah kurangnya catatan. Mereka tidak membuat catatan selama membaca, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan retensi informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara agar bisa mempersepsi bahwa membaca sebagai kebutuhan pokok. Yang pertama, memulai dengan minat, yaitu cari topik atau genre yang benar-benar Anda nikmati dan minati. Ketika Anda membaca sesuatu yang Anda sukai, itu akan lebih mudah untuk diinternalisasi sebagai kebutuhan. Nah, selanjutnya tetapkan waktu khusus untuk membaca. Seperti makan dan minum, jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk membaca. Ini bisa menjadi rutinitas di pagi hari atau sebelum tidur. Jika Anda menganggapnya sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari rutinitas harian Anda, itu akan menjadi lebih penting bagi Anda. Selanjutnya, membuat lingkungan baca yang nyaman, yaitu dengan menciptakan tempat yang nyaman untuk membaca di rumah Anda, dengan pencahayaan yang baik dan kursi yang nyaman. Itu akan membantu Anda merasa nyaman dan menikmati pengalaman membaca. Selanjutnya, tentukan tujuan membaca. Seperti dalam makanan, Anda dapat memiliki tujuan dalam membaca. Misalnya, Anda dapat menetapkan tujuan untuk membaca sejumlah buku dalam setahun, atau untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang tertentu. Selanjutnya, biarkan membaca memenuhi kebutuhan intelektual Anda. Cobalah untuk memahami bahwa membaca adalah cara untuk terus belajar dan berkembang secara intelektual. Ini seperti memberi makan pikiran Anda dengan informasi dan ide-ide baru. Sama seperti makan memberi makan kepada tubuh Anda. Selanjutnya, buat daftar bacaan yang menarik. Membuat daftar buku atau bacaan yang ingin Anda baca dan terus memperbarui daftar tersebut, ini akan memberi Anda motivasi untuk terus membaca dan menjelajahi berbagai topik. Selanjutnya itu ada evaluasi manfaat. Perhatikan bagaimana membaca itu telah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, atau imajinasi. Evaluasi manfaat ini secara teratur dapat memperkuat persepsi bahwa membaca adalah kebutuhan pokok. Selanjutnya ada berdiskusi mengenai bacaan. Anda dapat berdiskusi buku yang Anda baca dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Berbagi pandangan dan pemikiran tentang buku tersebut dapat meningkatkan apresiasi Anda terhadap membaca. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Terkadang, mungkin kita ini tidak memiliki waktu untuk membaca sebanyak yang kita inginkan. Ingat bahwa yang penting adalah itu melibatkan diri dalam membaca secara teratur, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang sebentar.
Sekian, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi cara mengelola dan menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Cara yang pertama adalah mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley pada laptop Anda atau komputer melalui website resmi Mendeley. Yang kedua, buat akun jika belum mempunyai akun, dan jika sudah, silakan login. Langkah ketiga yaitu menambahkan referensi dengan mengimpor artikel, buku, atau sumber lain ke dalam perpustakaan Mendeley Anda, seperti pada gambar. Lalu mengorganisasikan referensi Anda ke dalam folder atau kategori yang sesuai. Gunakan langkah kelima untuk menggunakan fitur penanda kutipan saat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley dalam menulis kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama yaitu menginstal plugin Mendeley untuk Microsoft Word jika belum terinstall. Bentuknya adalah seperti ini diinstal terlebih dahulu. Yang kedua, buka dokumen Microsoft Word tempat yang ingin disisipkan kutipan. Yang ketiga, klik pada tab referensi di Microsoft Word, yaitu klik referensi ini. Yang keempat adalah pilih Mendeley di menu referensi dan gunakan fitur sisipkan kutipan untuk memasukkan kutipan dari referensi Anda. Setelah mengklik referensi, di bawahnya ada Insert Citation. Ini diklik lalu muncul seperti ini. Kita klik Go to Mendeley. Setelah masuk Mendeley, klik seperti yang sudah saya lingkari di bawah ini. Dan yang kelima dan terakhir, gunakan fitur buat daftar pustaka untuk membuat daftar pustaka yang otomatis diperbarui berdasarkan referensi yang telah dimasukkan. Setelah mengklik referensi seperti tadi, ada tulisan Insert Bibliografi. Ini diklik, lalu akan muncul sitasi otomatis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.